أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama sekali yang kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah. Kemudian hadir juga bersama kita Al-Mukarram, guru kita bersama Al-Ustaz Dr. Zakiul Fuadi LCMA. Kemudian segenap hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kepada kita kekuatan iman sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat hidup kita. Alhamdulillah, ini sudah tidak terasa berapa hari lagi nih Bapak dan Ibu menjelang hari raya Idul Fitri. 2 atau 3 hari lagi? 3. Ternyata bukan ulama aja ikhtilaf, jamaah pun ikhtilaf juga ini. Kurang lebih antara sekitar 2 atau 3 hari lagi. Tak terasa Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau berbedalah keimanan kita dengan keimanan para sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu. Ulama dan sahabat-sahabat terdahulu ketika memasuki bulan Ramadan itu, yang terbayang di dalam benak mereka itu bukan puasanya, bukan menahan diri dari lapar dan hausnya, tapi yang terbayang adalah bahwa ini adalah kesempatan yang Allah berikan agar Allah memberikan ampunan dosa. Sehingga Bapak dan Ibu, 5 bulan sebelum bulan Ramadan itu hadir, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itulah yang juga kita mintakan kepada Allah, yaitu Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah usia kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan Bapak dan Ibu, kita bukan hanya sekedar ingin disampaikan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita bisa mengisinya dengan meningkatkan kuantitas ibadah dan amal soleh kita. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Lau ya'lamil ibad ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Kalaulah umatku tahu tentang kemuliaan dan keagungan dari bulan Ramadan itu, latamannat ummati an takuna as-sanatu kullaha Ramadan, maka sungguh umatku itu senantiasa berharap sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Begitulah keimanan para sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu. Berbeda dengan kita hari ini Bapak dan Ibu. Kalau kita pinginnya cepat selesai Ramadan ini, ya kan Pak? Jadi kalau kita yang terbayang di bulan Ramadan itu bukan ampunan dosa, tapi hari ini mau buka puasa bersama di mana? Lalu kemudian kira-kira nanti mau jualan di mana? Ataupun udah dipersiapkan baju hari raya jauh-jauh hari itu Pak. Karena yang terbayang itu adalah bagaimana selesai Ramadan ini agar cepat menghadapi Idul Fitri. Tapi berbeda dengan keimanan para sahabat dulu.
Kenapa kita jadikan sahabat sebagai panduan kita? Karena kata Rasulullah, ashabi kan nujum, sahabatku itu adalah seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, maka mana saja dari bagian kehidupan sahabatku itu yang kau jadikan sebagai teladan, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari kehidupan mereka. Jangankan kebaikan, jangankan ketaatan, bahkan dalam hal maksiat sekalipun, kalau kita jadikan sahabat sebagai teladan, kita akan mendapatkan petunjuk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita di puasa yang ke-28, Pak ya. Puasa yang ke-28, dan masih ada tersisa sekitar 2 hari lagi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di akhir-akhir Ramadan. Kata Rasulullah, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berburulah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar ini Bapak dan Ibu sebenarnya tidak ada yang tahu, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu, karena beliau yang punya itu. Lalu kemudian apa sebenarnya makna dari Lailatul Qadar ini? Lailah secara bahasa artinya adalah malam, sebahagian malam. Malam dalam definisinya adalah setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Maka bunyi ayatnya adalah hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Fajar terbagi menjadi 2. Ada fajar shadiq dan fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu berkumandangnya azan. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan qadar ini Bapak dan Ibu? Saya mengutip dari salah satu ulama besar dari Mesir, yaitu Muhammad Syekh Sayyid Tantawi, dalam kitab beliau yang berjudul At-Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim, bahwa makna qadar itu 3. Yang pertama adalah kemuliaan, karam. Ketika orang Arab menyebutkan sebuah kalimat hadza rajulun dzu qadar, bahwa orang ini punya qadar. Apa arti qadar? Kemuliaan. Kenapa disebut malam itu sebagai malam yang mulia? Karena kata beliau, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Lailatul Qadar itu dimuliakan Allah karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan Allah. Al-Quran Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, sehingga Allah pilih malaikat Jibril itu sebagai pemimpinnya para malaikat. Lalu kemudian Al-Quran itu Allah turunkan di Makkah Al-Mukarramah, sehingga Allah jadikan Makkah Al-Mukarramah itu sebagai kota sucinya umat Islam. Kemudian Lailatul Qadar itu Allah turunkan, Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, sehingga Allah muliakan Lailatul Qadar itu sebagai malam yang paling mulia dari sekian malam yang Allah ciptakan. Al-Quran itu Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pilihlah Muhammad itu sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah Bapak dan Ibu, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada mereka yang bersahabat dengannya. Lalu kemudian makna yang kedua dari kata qadar itu tadhiq, sempit. Kenapa malam itu disebut dengan malam yang sempit? Andai malaikat itu Bapak dan Ibu dalam bentuk benda padat atau dalam bentuk fisik, maka tentulah malam itu menjadi sempit dengan kehadiran para malaikat itu. Bunyi ayatnya adalah tanazzalul malaikatu warruh. Al-malaikah itu adalah bentuk jamak dari kata malak.
bentuk tunggalnya malak. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kemudian bentuk yang kedua musanna, malakani. Bentuk jamaknya adalah malaikatun. Allah tidak membatasi berapa jumlah malaikat yang turun, yang jelas Allah menyebutnya dalam bentuk jamak, artinya banyak. Tanazzalul malaikah, tanazzalul itu artinya adalah turun, saling turun malaikat dari langit ke bumi. Kemudian waruh, ar-ruh di sini dijelaskan oleh beliau adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa Allah pisah kata ruh dari kata malaikat? Sedangkan Jibril itu adalah bahagian dari malaikat. Kemudian dijelaskan oleh beliau, Allah pisahkan kata ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dari kata malaikat untuk menjelaskan tentang kedudukan Jibril alaihissalam ini sebagai pemimpinnya para malaikat. Artinya malaikat turun ke bumi ini Bapak dan Ibu dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan jumlah malaikat ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita Bapak dan Ibu. Rasulullah ketika Mi'raj ke langit, di langit yang ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan Rasulullah melihat Nabi Allah Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika Rasulullah melihat Nabi Allah Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur ini adalah kiblat ibadahnya malaikat, sejajar dengan yang di bumi. Ka'bah adalah pusat ibadah, itu sejajar dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Itu dijelaskan oleh Rasulullah, setiap harinya Baitul Ma'mur itu dihadiri oleh lebih 70.000 malaikat dan tidak keluar. Adapun jumlah malaikat 10 itu Bapak dan Ibu, itu yang wajib kita ketahui. Tapi sebenarnya jumlah malaikat itu jauh lebih banyak. Dan setiap kita pun kan ada 2 malaikat yang senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik kehidupan kita Bapak dan Ibu. Ada Raqib dan Atid. Bayangkan Bapak dan Ibu, jumlah malaikat yang banyak itu kalau dalam bentuk fisik, dalam bentuk benda padat, maka akan memadati bumi ini. Maka disebutlah Lailatul Qadar itu sebagai malam yang sempit, dan kemudian waktunya pun sempit, antara ba'dal maghrib, setelah maghrib sampai terbit fajar. Kita tidak bisa memastikannya itu, apakah di waktu maghribnya mereka hadir, atau di waktu isya'nya, atau di sepertiga malam. Yang jelas mulai dari ba'dal maghrib sampai tulu al-fajr. Tapi karena malaikat ini tidak dalam bentuk benda padat, tidak dalam bentuk fisik, karena mereka adalah cahaya. Jadi sebanyak apapun cahaya yang kita kumpulkan dalam sebuah ruangan, maka cahaya itu tidak akan memadati, tidak akan membuat ruangan itu menjadi sempit. Maka salah satu dari tanda Lailatul Qadar itu Bapak dan Ibu, salah satunya di pagi harinya itu, kata beliau, ka'annaha la syu'a laha. Matahari itu seakan-akan tak bercahaya. Kenapa matahari itu tak bercahaya? Karena ratusan, kemudian ribuan, bahkan jutaan malaikat yang turun dalam bentuk cahaya itu kemudian naik ke langit. Dan cahaya-cahaya dari malaikat ini mengalahkan cahaya matahari. Sehingga salah satu tanda di pagi hari Lailatul Qadar itu adalah mataharinya tidak terlalu terik dan panas dan cenderung redup karena dikalahkan oleh cahaya malaikat. Lalu kemudian makna qadar yang ketiga adalah takdir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu sudah kami ciptakan berdasarkan takdirnya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang merindukan Lailatul Qadar dan diizinkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu dan bisa mengisinya dengan ibadah dan meningkatkan amal soleh di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak dan Ibu, ini tinggal beberapa hari saja nih. Tinggal 2 atau 3 hari lagi. Jangan sampai kendor semangatnya. Karena yang namanya pertandingan itu Bapak dan Ibu tidak dilihat di awal, tapi dilihat dari akhirnya.
innamal a'malu bi khawatimiha, bahwa amal itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang mulia ini kami akan membahas sedikit tentang apa yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i, namanya tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah salah seorang ulama besar yang berasal dari Nawa. Nawa ini salah satu nama kota yang ada di Suriah hari ini. Ibu kotanya Damaskus. Jadi biasa itu Bapak dan Ibu, ulama-ulama kita dulu menisbahkan namanya kepada tempat asalnya. Contoh misalnya Imam Nawawi berasal dari Nawa. Kemudian Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama beliau. Nama beliau adalah Ismail bin Mughirah. Bukhari adalah tempat asalnya, berasal dari Bukhara. Di mana Bukhara itu sekarang Ustaz? Di Uzbekistan. Lalu kemudian Imam Tirmidzi. Tirmidzi itu bukan nama aslinya. Tirmidzi itu adalah nisbah kepada tempat asalnya di Tirmidzi, salah satu dekat juga dari wilayah Uzbekistan. Lalu kemudian ulama dari Nusantara yang masyhur seperti Imam Yasin Al-Badani. Itu dari mana itu, Bu? Ini nampaknya Ibu ini walaupun makan sahur belum belum sadar juga. Yasin Al-Badani berasal dari Padang. Jadi biasa itu ulama-ulama kita dulu menisbahkan namanya kepada tempat asalnya. Seperti saya misalnya nanti kalau saya menjadi ulama besar, amin, saya nisbahkan Lauhil Mahfuz Al-Gayuwi misalnya. Berarti ini orang Gayo ini, orang kan? Bangga juga orang Gayo nanti. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Imam Nawawi ini adalah, walaupun beliau alim, tapi beliau dengan kerendahan hatinya memilih mazhab Syafi'i sebagai mazhabnya. Tapi ada orang sekarang Bang yang katanya alim tapi tidak mau bermazhab. Berarti kan lebih hebat dibandingkan Imam Nawawi ini. Imam Nawawi saja menisbahkan dirinya sebagai Syafi'i. An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Lalu kemudian banyak karangan beliau. Beliau termasuk ulama mutafannin, ulama yang punya banyak keahlian baik di ilmu. Kalau kitab hadis yang sering kita dengar itu adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, itu berarti kitab 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Lalu kemudian ada karya beliau di bidang hadis yang lainnya. Tingkatan buku hadis yang paling sahih yang pertama adalah Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Muslim. Dan Imam Nawawi mensyarah kitab Sahih Muslim ini. Nama buku beliau adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Dan masih banyak lagi di bidang ada lagi Majmu' Syarah Muhadzab dan lain sebagainya. Beliau Bapak dan Ibu umurnya singkat, hanya 46 tahun saja, 45 sampai 46 tahun, dan termasuk minal ulama al-udzab, ulama yang tidak menikah. Beliau tidak menikah itu ada alasannya Bapak dan Ibu, ada alasannya. Kemudian Imam Nawawi ini, buku yang ingin kita bahas dari karangan beliau hari ini adalah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Adhkar adalah bentuk jamak dari kata zikir. Zikir, zikrun, zikrani, adhkar. Azkar adalah bentuk jamak dari kata zikir. Kemudian Al-Adhkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang disusun oleh Imam Nawawi. Jadi Bapak dan Ibu, ini bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini sangat layak kita miliki Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena buku ini berisi tentang amalan harian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ada zikir-zikir yang disusun oleh Imam Nawawi
Jadi beliau menjelaskan di dalam kitab ini, beliau mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan zikir, dan beliau hanya mencukupkan kepada hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan sebagian hadis dhaif. Kalaupun nanti ada hadis dhaif yang beliau cantumkan di dalam kitab ini, beliau akan menjelaskan tentang status kedhaifannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Faqad qala Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Allahul Azim Al-Aziz Al-Hakim, fadhkuruni adzkurukum. Beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepada aku, adzkurukum, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah ini Bapak dan Ibu jangan hanya dipahami tegak, ruku, sujud, baca Al-Quran. Ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang murni, langsung hubungannya kepada Allah. Apa contohnya Pak Ustadz? Salat. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah ghair mahdhah itu adalah aktivitas dunia yang diikat dengan nama Allah, maka bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Makan kita bisa bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah. Itulah yang membedakan antara orang beriman Bapak dan Ibu dengan orang tidak beriman. Kalau orang beriman itu makan, tapi makannya bisa bernilai ibadah. Makanya makan kita bukan diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana adab kita makan dengan tangan kanan, kemudian tidak kemudian sambillah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, diatur oleh Rasulullah. Kalau kita laksanakan ini, kalau kita amalkan ini, ada nilai ibadahnya. Lalu kemudian bekerja pun adalah ibadah selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, innallah, sesungguhnya Allah itu cinta kepada seorang hamba idza amila amalan atqanahu, kalau ia bekerja dengan sebuah pekerjaannya itu atqana, tekun, profesional dengan pekerjaannya. Artinya Bapak dan Ibu, semua aktivitas kita selama 24 jam itu bisa bernilai ibadah selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian afdal halil abdi halu dzikrihi rabbal alamin wa ishtighalihi bil adhkar al waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Dan keadaan hamba yang paling baik itu adalah halu dzikrihi, keadaannya ketika ia mengingat Allah, wa ishtighalihi, dan ia menyibukkan dirinya bil adhkar, dengan zikir-zikir al waridah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab, dan hadis ini sangat masyhur sekali, dan biasanya hadis ini ditulis di awal-awal kitab, termasuk di kitab Sahih Bukhari. Hadis ini dicantumkan di bab yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan dibalas, akan diganjar sesuai dengan niatnya. Ketika niatnya karena Allah, sekalipun itu aktivitas dunia, akan bernilai ibadah. Maka kata Syekh Ibrahim Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'lim al-Muta'allim, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya sara min a'malil akhirati bi husnin niyyah. Betapa banyak dari perkara dunia nampak manusia ini sebagai perkara dunia. Apa contohnya Bapak? Bekerja misalnya.
Makan itu kan nampak orang seperti aktivitas dunia, macam bukan ibadah ya. Sara min a'malil akhirah, berubah menjadi amalan akhirat bihusnil niyah, disebabkan karena niat. Maka niat ini penting Bapak dan Ibu, karena dengan niat ini juga membedakan antara ibadah dengan adah, membedakan mana itu ibadah, mana itu adah. Ketika diniatkan karena Allah, maka bisa bernilai ibadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balaghana an Ibnu Abbas, dan telah sampai kepada kami riwayat dari Ibnu Abbas, kata Imam Nawawi. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang pakar di bidang Al-Qur'an. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan pemahaman yang mendalam kepada beliau. Wa'alimhu ta'wil, dan ajarkan tafsir Al-Quran kepadanya. Dan banyak sampai hari ini riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Ibnu Abbas terkait tentang tafsir Al-Quran. Artinya doa Rasulullah yang diijabah oleh Allah. Innama yahfazur rajulu, sesungguhnya seseorang itu yahfazur rajulu, artinya dihisab ala qadri niyatihi, berdasarkan niatnya. Berdasarkan niat. Kemudian di sini beliau mencantumkan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Karena Bapak dan Ibu, diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ikhlas. Ikhlas. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, melainkan harus didasari dengan ikhlas. Kalau ibadah tidak didasari dengan ikhlas, maka ibadah tersebut tertolak. Walaupun di sini khitabnya ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini, khitabnya, perintahnya itu ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum Islam datang, sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad, pada dasarnya mulai dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, itu semua membawa risalah yang sama, yaitu risalah tauhid, mengesahkan Allah. Hanya saja syariat setiap Nabi itu berbeda. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa. Tapi ada syariat-syariat Nabi yang sebelumnya bertahan sampai di syariat Nabi Muhammad. Maka nanti ada istilah dalam usul fikih disebut dengan syar'un man qablana, syariat sebelumnya. Apa di antara syariat Nabi sebelumnya yang berlaku di syariat Nabi Muhammad? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, itu umat-umat sebelum kalian, itulah umat Yahudi dan Nasrani. Artinya syariat puasa ini bukan syariat baru dan bukan syariatnya Nabi Muhammad, tapi syariat umat-umat terdahulu. Hanya saja dari pelaksanaannya ada yang berbeda Bapak dan Ibu. Bahwa di syariatnya Yahudi dan Nasrani itu berlaku puasa secara efektif kepada mereka setelah mereka bangun dari tidurnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika mereka setelah terbenamnya matahari berbuka puasa, kemudian mereka tidur, terbangun di jam 10, maka semenjak jam 10 itu berlaku puasa sama mereka sampai terbenamnya matahari. Itu di syariat Nabi sebelumnya. Dan kemudian di syariat Nabi sebelumnya tidak diizinkan untuk melakukan hubungan suami istri di malam-malam puasa. Tapi berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Uhilla lakum lailatus siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan rafas. Rafas adalah hubungan suami istri yang sah di malam-malam puasa, tidak hanya di bulan Ramadan. Begitu juga di malam puasa sunnah misalnya. Nah, walaupun wajhul khitab, walaupun ini arah pembicaraannya kepada orang Yahudi dan Nasrani, tapi dalam memahami kaidah Al-Quran, kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam mengambil hikmah ataupun pelajaran dari Al-Quran, yang dilihat itu keumuman lafaznya,
bukan kekhususan sebab. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah sejatinya, ini ayat berbicara tentang kurban. "Lan yanalallahu luhumuha." Allah sejatinya tidak menerima daging dari hewan yang kalian kurbankan. Wala dima'uha, dan Allah tidak menerima darah dari hewan yang kita kurbankan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan taqwa minkum itu adalah niat. Bukan darah dari hewan kurbannya, bukan juga dagingnya, tapi yang ingin dilihat Allah adalah niat kita. Cuman kalau kita niat berkurban ini bukan karena Allah Bapak dan Ibu, misalnya karena saya kaya, misalnya kan, gengsi saya kalau tak berkurban misalnya di komplek ini, gengsi saya. Kemudian memang tak ada niat berkurban, cuman karena gengsi dia akhirnya berkurban. Itu tidak diterima di sisi Allah, karena bukan karena Allah. Begitu juga dengan puasa Bapak dan Ibu. Puasa ini definisinya adalah al-imsaku an syahwatil batni wal farj min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyatit taqarrub ilallah. Puasa itu adalah menahan diri dari dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah, bukan niat karena takut sama atasan, bukan niat supaya dapat THR misalnya sama atasan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau diniatkan karena Allah, maka terhitunglah dia sebagai ibadah. Dan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Dan kemudian yang kedua syaratnya adalah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan petunjuk dari Nabi Muhammad ini bisa kita lihat nanti dari keterangannya para ulama-ulama kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apakah bisa kita mengukur keikhlasan seseorang dalam ibadah? Kan seperti itu Pak. Apakah bisa kita mengukur keikhlasan seseorang dalam ibadah? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan ikhlas beribadah? Salah satunya adalah, saya kutip dari pendapatnya Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan amal karena manusia itu riya, kata beliau. Contoh Pak, laki-laki ini kan sholat berjamaah nih kan Pak, ke masjid, enggak Pak? Laki-laki ini kan anjurannya sholat berjamaah ke masjid. Jadi kalau ada laki-laki yang tak berjamaah ke masjid Pak, nah itu laki-laki solehah. Walaupun memang Bapak dan Ibu, hukum berjamaah ini menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Tapi yang namanya laki-laki haruslah berusaha untuk sholat ke masjid. Dan sholat ini kan bahagian dari syiar. Tapi ada nanti orang, saya pernah itu Pak mendapati kasus, kenapa tak sholat ke masjid? Nanti takut dibilang aku ustaz, katanya. Takut aku nanti dibilang orang alim, takut dibilang orang soleh. Berarti dia meninggalkan ibadah tadi karena takut dilihat manusia. Padahal memang laki-laki itu dianjurkan untuk sholat berjamaah karena syiar. Maka kalau meninggalkan amal karena manusia, riya, kata Fudail bin Iyad. Wal amal li ajlin nas, dan beramal karena manusia, syirik. Itu syirik. Wal ikhlas, dan ikhlas itu ayyu'afiyakallahu minhuma, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyelamatkan engkau dari dua keadaan itu. Lalu kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah ifradul haq, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bil ta'ah, dengan ketaatan kepadanya semata-mata. Kemudian bukan berpura-pura minta sannu'in li makhluk, bukan beribadah disebabkan karena
dibuat-buat di hadapan manusia. Jadi selama ini tak pernah datang ke masjid. Cuman begitu melamar seorang wanita, nampak calon mertua tadi di situ. Mulailah rajin sholatnya. Cuman sholatnya tidak seperti biasa, Pak. Takbirnya pun panjang tadi. Panjang kali takbirnya itu karena ditengok bapak calon mertua tadi kan, supaya diizinkan untuk menikahi anaknya. Au iktisabi mahmadatin indan nas, atau mengharapkan pujian dari manusia biar dibilang teguh misalnya, biar dibilang orang alim. Ini bukan ikhlas ini. Au mahabbati madhin minal khalq, atau senang untuk dipuji oleh makhluk. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah, ataupun makna yang semisalnya yang jelas tidak dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tanda-tanda keikhlasan Bapak dan Ibu. Sebenarnya seperti ini. Ikhlas ini, kita tidak bisa mengukur keikhlasan orang, Bapak dan Ibu. Jadi ini nasihatnya kepada diri kita. Contoh misalnya Bapak dan Ibu, ada orang beribadah dia, live streaming dia, persoalan live streaming. Kita baca komentarnya nanti. Kata orang riya. Mulailah banyak hujatan-hujatan tuh di kolom komentar itu kan, Pak. Ini riya. Kemudian ceramah, sikit-sikit ceramah posting, sikit-sikit ceramah posting. Ini riya nih kata dia. Siapa yang bisa mengukur hati seorang itu, Pak? Tak ada yang bisa. Ya kan, Pak? Karena ikhlas itu persoalan hati. Ini kembali kepada kita. Itu untuk mengukur diri kita, bukan dijadikan standar untuk mengukur orang lain. Walaupun nampaknya riya, bisa jadi itu belum tentu riya. Bisa jadi belum tentu riya. Bukankah Rasulullah dulu ketika ada seseorang berperang, sahabat berperang, berjumpa dengan musuh ini, lalu kemudian musuh ini sebelum dibunuh oleh sahabat ini yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan syahadat. Lalu kemudian sahabat ini tetap dibunuhnya musuh ini tadi ketika berperang. Kemudian sampai berita ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasul kan marah dengan sahabat ini. Apa yang Rasulullah katakan kepada sahabat ini? Kenapa engkau bunuh dia? Kenapa engkau bunuh dia? Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya bunuh dia ya Rasul karena dia sudah tidak ada lagi jalan untuk menang. Karena memang sudah dipastikan dia mati di tanganku ya Rasulullah. Supaya dia tidak dibunuh olehku, kemudian ia mengucapkan syahadat di hadapanku agar aku tidak membunuhnya. Kemudian bagaimana respon Rasulullah? Apakah engkau tahu isi hatinya? Rasul marah pada sahabat itu. Karena hakikatnya, ikhlas atau tidaknya, itu hanya dia yang tahu sama Allah. Kita tidak bisa dan kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang. Kita adalah nahkum bizawahir. Kita hanya melihat secara zahir saja. Wallahu yatawalla bisarair. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang sarair, rahasia dari hati orang itu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu masuk kita ke pasal selanjutnya. I'lam annahu yanbaghi liman balaghu syai'un fi fadailil a'mal ayya'mala bihi walau marratan wahidah. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, annahu yanbaghi liman balaghu syai'un fi fadailil a'mal, ketika sampai kepada mereka sebuah riwayat fi fadailil a'mal terkait tentang motivasi beramal dalam ibadah. Au ayya'mala bihi, hendaklah ia beramal dengan itu walau marratan wahidatan, walaupun hanya sekali saja. Liyakuna min ahli, agar ia tercatat sebagai orang yang ahli. Artinya tercatat sebagai orang yang pernah mengerjakan perbuatan itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita nanti mendapatkan riwayat dan tertulis di situ bahwa ini hadis dhaif. Hadis dhaif itu bisa diamalkan untuk fadailul a'mal, untuk memotivasi kita beramal. Hadis yang paling tinggi sahih, mutawatir paling tinggi. Kemudian di bawahnya sahih. Kemudian yang di bawahnya hasan. Kemudian yang di bawahnya dhaif. Kemudian di bawahnya lagi maudhu'. Jadi hadis-hadis dhaif ini, dan ini Imam Nawawi yang mengatakan Bapak dan Ibu, hadis dhaif itu bisa digunakan dengan tujuan untuk motivasi beramal.
Makanya seperti kitab Fadailul A'mal yang sering dibawa oleh salah seorang kelompok Bapak Ibu seperti Jamaah Tabligh itu boleh kita miliki di rumah kita, Pak. Karena Fadailul A'mal untuk motivasi kita beramal, kalau hadisnya dhaif itu bisa kita amalkan. Kapan hadis dhaif ini tidak bisa kita amalkan? Dua. Kalau berbicara tentang akidah. Nah, jadi kalau bab tentang akidah, menjelaskan akidah, maka hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Landasannya harus mutawatir, sahih dan hasan. Lalu kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang bab halal dan haram. Bab halal dan haram itu tidak bisa kita jadikan hadis dhaif sebagai hujjah, sebagai landasan. Dia tetap harus bersumber kepada hadis sahih, mutawatir dan hasan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya ketika di Medan itu, Pak, ketika saya di Medan itu ada beberapa masjid khususnya di bulan Ramadan itu dibacakan tentang fadilah sholat tarawih. Pernah Bapak dan Ibu dengar itu? Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang pertama akan mendapatkan pahala sekian, di malam yang kedua mendapatkan pahala sekian. Yang paling luar biasanya Bapak dan Ibu, itu saya pernah mendengar di malam yang ke-17. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-17, dia akan mendapatkan derajat yang sama seperti Nabi. Seperti Nabi, Bapak dan Ibu. Bayangkan coba, kalaulah orang-orang awam memahami ini, kemudian dinisbahkan lagi itu kepada Rasul. Kata Rasulullah, katanya, betapa banyak orang-orang nanti keluar dari masjid itu mengaku menjadi Nabi semuanya. Karena menjalankan sholat sunnah tarawih di malam ke-17. Banyak sebenarnya Bapak dan Ibu, perkataan-perkataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah, sejatinya itu bukan bersumber dari Rasulullah. Itulah pentingnya kita Bapak dan Ibu. Makanya ilmu agama ini dengan sanad. Tak bisa sembarangan. Kemudian saya tanya dengan BKM-nya, ini sanadnya mana ini? Tak ada sanad dicantumkan di situ. Maka kata para ulama, laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang nanti akan berbicara bab agama ini sesuai dengan kehendak hatinya. Katanya kalau Rasul, kita tidak boleh sembarangan mengucapkan ucapan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ia sedang menyiapkan satu tempat kapling di dalam neraka. Maka Bapak dan Ibu, banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat dinisbahkan kepada Rasulullah, padahal itu tidak. Nah, tapi biasanya Bapak dan Ibu, kalau hadis-hadis dhaif yang dicantumkan oleh ulama kita, itu nanti beliau akan sebutkan itu hadis dhaif. Tapi kalau hadis dhaif ini berkaitan tentang motivasi beramal, nah itu boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, i'lam annahu kama yustahabbu dzikru yustahabbul julus fi hilaki ahlihi. Nah, ini penting nih Bapak dan Ibu. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, kama yustahabbu dzikru, sebagaimana disunnahkan untuk berzikir mengingat Allah, yustahabbu al-julus fi hilaki ahlihi, maka disunnahkan juga untuk duduk di halaqah-halaqah zikir. Waqad tazaharatil adillatu ala dzalik, dan banyak hadis-hadis ataupun dalil yang menjelaskan tentang itu. Salah satunya adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anak siapa ini, Bu? Ibnu Umar, anak dari Umar. Ibnu Umar adalah anak dari Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab itu punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kakaknya siapa, Bu? Hafsah. Hafsah itu siapa? Istri Rasulullah. Kemudian ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ia menerima dari Rasulullah. Idza marartum bi riyadil jannah, ketika kalian berjalan bi riyadil jannah, di taman-taman surga, farta'u, maka bergabunglah di taman itu. Kemudian sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasul? Hilakul zikr,
yaitu halakoh zikir. Jadi zikir ini Bapak dan Ibu secara bahasa adalah ingat. Jadi jangan hanya dipahami zikir itu tasbih, tahlil, takbir. Jadi zikir itu Bapak dan Ibu dijelaskan oleh Imam Nawawi ghair munhasirah, tidak hanya terbatas kepada kalimat-kalimat thayyibah saja. Tidak hanya terbatas kepada kalimat-kalimat thayyibah saja. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah itulah zikir. Seperti majelis ilmu. Majelis ilmu itu juga disebut dengan majelis zikir. Karena di dalam majelis itu sedang diingatkan kepada Allah. Kemudian fa inna lillahi ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sayarat minal malaikah, memiliki malaikat yang senantiasa mengitari bumi ini. Yatlubuna hilakat dzikir, mencari majelis-majelis zikir, baik majelis zikir ataupun majelis ilmu. Fa idza atau alaihim, ketika malaikat ini mendatangi majelis zikir ini, haffu bihim, maka mereka bergabung di dalamnya. Jadi yang taman surga itu kata Rasulullah adalah majelis ilmu ataupun majelis zikir. Jadi Bapak dan Ibu, hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah termasuk dari taman surga kata Rasulullah. Terlepas dari yang menyampaikannya enak ataupun tidak enak ustaznya. Yang penting duduk di majelis ilmu itu taman surga kata Rasulullah. Makanya kata Imam Syafi'i, aku senantiasa mengapresiasi, menghargai orang yang duduk sejenak di majelis zikir dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Walaupun sejenak. Makanya seperti kemarin yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Zakil Fuadi, sembari kita niat iktikaf di rumah Allah, duduk sejenak. Karena duduk sejenak di majelis zikir itu tidak dibatasi oleh waktu. Sejenak, sebentar saja. Jadi seburu-burunya kita Bapak dan Ibu, duduk saja kita sejenak iktikaf di situ. Ketika kita duduk mendengarkan ilmu walaupun sebentar saja, itu sudah termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam taman surga kata Rasulullah. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rawaina fi sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqati min ashabi. Rasulullah keluar dari rumahnya dan kemudian mendapati halaqah zikir para sahabat. Faqala ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk dan membuat halaqah zikir seperti ini, kata Rasulullah. Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala, kami duduk di sini ya Rasulullah, nadhkurullah, untuk mengingat Allah, wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah, ala ma hadana lil Islam, atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kami. Kemudian Rasulullah berkata, Allahi ma ajlasakum, apakah benar kalian duduk ini karena Allah? Apa betul ikhlas niat kalian karena Allah, kalian membentuk majelis zikir seperti ini? Kemudian ma ajlasakum ila dzak, kemudian iya ya Rasulullah, amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kemudian kata Rasulullah, aku bertanya seperti ini kepada kalian bukan bermaksud ingin menuduh kalian, walakinnahu atani Jibril, akan tetapi Jibril telah mendatangiku, fa akhbarani, dan ia mengabarkan kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya kalian ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mengerti tentang riwayat dari Rasulullah ini, inilah membuat kita semangat untuk mendatangi majelis ilmu ini. Biasanya kalau orang yang tidak tahu itu Bapak dan Ibu, dia cenderung tidak akan menghargai majelis ilmu itu. Tapi ketika dia sudah tahu, apalagi kemudian riwayat itu ada disebutkan oleh Rasulullah, maka itulah yang akan mendorong orang tersebut untuk datang ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini itu lebih tinggi kedudukannya Bapak dan Ibu dibandingkan sholat sunnah.
bahkan sampai 100 rakaat sekalipun. Kemudian bab terakhir, adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu ada kalanya dengan qalb, ada kalanya dengan hati, wa yakunu bil lisan, dan ada kalanya dengan lisan. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an, dan yang paling afdal itu adalah menggabungkan antara hati dengan lisan. Jadi zikir yang terbaik itu Bapak dan Ibu adalah menggabungkan antara apa yang di hati. Lisannya menyebut, hatinya mengingat. Itu zikir yang paling afdal. Kemudian summa la yanbaghi an yutraqa dzikra bil lisani ma'al qalbi khaufan min an yazunna bihi riya. Dan tidak sepatutnya orang tersebut meninggalkan zikir bil lisan, dengan lisan sekaligus disertai dengan hatinya, khaufan min ayazunna bihi riya, takut karena dilihat riya oleh manusia. Contoh Bapak dan Ibu, kita zikir, kemudian beramai-ramai kita zikir, karena apa namanya, disebutkan oleh beliau di sini, kalau zikir dengan lisan dan hati itu jangan sampai ditinggalkan, sekalipun itu beramai-ramai Bapak dan Ibu. Sekalipun itu beramai-ramai, tak perlu kita khawatir dilihat orang riya. Tak perlu kita khawatir dilihat orang riya. Karena kata beliau, seperti yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad tadi, kalau meninggalkan amal karena manusia, itulah yang disebut dengan riya. Kalau kita meninggalkan amal karena manusia, itulah yang disebut dengan riya. Sedangkan beramal karena manusia, syirik. Kemudian wa yaqsid bihi wajh Allah Ta'ala, tapi ia meniatkan dirinya dengan zikir bil lisan, dengan zikir bil lisan dan qalb tadi, niat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa kita ini, Pak? Biar soalnya tadi dah bunyi beberapa kali bel ya kan, takutnya udah habis waktunya, kita lanjut pula ini. Sampai jam berapa ini Pak? Sampai jam 6 kurang 15. Oh, jam 7 kurang 15. Ini masih ada tersisa waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi Pak ya. Tersisa waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, seperti Ibu ya, di belakang. Ibadah sosial lebih diutamakan. Ada seorang guru yang Iya. Baik, ibadah sosial lebih afdal dibandingkan ibadah individual. Jadi ini Bapak dan Ibu, ada kalanya ibadah individual itu lebih afdal dibandingkan ibadah sosial, dan ada kalanya ibadah sosial itu lebih baik dibandingkan individual. Jadi tergantung kondisi. Pertama seperti ini, ada seorang guru yang mengajar. Ada seorang guru yang mengajar, ia dikontrak oleh sebuah instansi atau lembaga pendidikan. Mengajar itu hukumnya sunnah atau wajib? Bagi dia wajib, karena terikat dalam sebuah satu kaidah dalam usul fikih, al-muslimuna 'ala syurutihim. Jadi muslim itu terikat berdasarkan syarat-syarat yang mereka buat. Jadi ketika mereka sudah menetapkan syarat itu, guru itu kan ada syarat yang ditetapkan oleh lembaga, dan itu kewajiban bagi dia. Jadi kalau dia mengabaikan kewajiban itu berarti berdosa. Berdosa. Makanya Bapak dan Ibu, dalam aktivitas ibadah kita ini, kita harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Mana yang wajib dan mana yang sunnah.
Bukan berarti di bulan Ramadan karena kita diperintahkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran sehingga kita mengabaikan kewajiban kita. Sehingga kita mengabaikan kewajiban kita. Justru kalau kita melakukan ibadah seperti itu, kita sunnahnya ingin kita kerjakan. Ya kan, sunnah ingin kita kerjakan. Sedangkan kita mengabaikan yang wajib. Padahal wajib itu yang harus kita kedepankan. Sama seperti di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu. Sholat Isya berjamaah itu hilang dengan nama tarawih. Padahal tarawih itu tidak ada seorang ulama satupun yang bersepakat atas kewajibannya. Sholat tarawih itu sunnah. Tapi yang wajib itu adalah sholat Isya. Tapi cobalah kita lihat nanti. Begitu selesai Idul Fitri, nanti kemudian dia cerita sama kawannya, Alhamdulillah bulan Ramadan ini aku tak pernah tinggal sholat tarawih. Tapi sholat Isya kayak mana? Bolong kata dia. Sholat Isya bolong. Sholat subuh itu pun bolong juga itu. Tapi tahajud aku kata dia. Karena sebanyak apapun tahajud tidak akan bisa menggantikan posisi yang wajib. Maka saya bilang tadi Bapak dan Ibu, ibadah itu tidak terbatas hanya kepada mahdhah saja. Membaca Al-Quran mahdhah. Bekerja juga adalah ibadah. Seharusnya Bapak dan Ibu, kita harus bijak dalam hal itu. Harus bijak dalam hal itu. Nah, makanya sebenarnya semua ibadah kita Bapak dan Ibu, sebenarnya semua ibadah mulai dari sholat sampai puasa, kemudian zakat dan haji itu akan memberikan efek yang baik kepada sosial kita semuanya. Salat, apa kata Allah tujuan dari salat? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat yang dikerjakan dengan benar itu tanha 'anil fahsya wal munkar, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sampai sekarang Bapak dan Ibu, ada nggak orang rajin salat tapi masih suka mencuri sendal orang pulang dari masjid? Ada. Dia sholat rajin, tapi masih mau dia mencuri kotak impak Masjid Rotul Jannah. Ada. Apakah sholatnya yang salah? Karena kata Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu adalah janji Allah. Berarti ada yang tidak beres dalam ibadahnya. Puasa Ramadan itu berimplikasi kepada sosial juga, memberikan rasa empati yang mendalam kepada kita, untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara fakir dan miskin. Kemudian zakat dan lain sebagainya. Maka kalau kita mengerti tentang hakikat ibadah ini Bapak dan Ibu, itu akan berujung baik kepada kehidupan sosial kita. Jadi jangan bedakan tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi perlu dibedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Baca Al-Quran itu wajib atau sunnah itu? Sunnah. Mungkin di sela-sela istirahat Ibu nanti kan bisa diisi dengan baca Al-Quran tanpa harus mengganggu kewajiban Ibu. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Mengenai pembayaran zakat, biasanya di Gayo ini kan ada bahasa. Saya serahkan zakat saya ini sebanyak pada badan amilah yang menyerahkan kepada. Kemudian itu kata-katanya. Dia tidak memakai niat. Dia tidak memakai. Iya, cuma penyerahan saja. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya hakikat niat ini seperti yang dijelaskan kemarin oleh Dr. Zakil Fuadi. Hakikat ini kan sebenarnya dalam hati. Hakikat niat ini adalah di dalam hati. Lalu kemudian Bapak tersebut mengucapkan bahwa ini zakat dari kami sekeluarga untuk diberikan kepada mereka yang bertugas untuk menyalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima. Apakah itu sudah terhitung sebagai niat? Sudah terhitung. Yang jelas Bapak dan Ibu, niat itu tidak mesti harus dilapaskan pakai bahasa Arab. Yang jelas seperti dalam mazhab Syafi'i, rukun niat kan ada 3. Ada qasdun, maksud, kemudian ta'arud, statusnya. Kemudian yang ketiga ta'yin. Jadi kalau ada 3 ini masuk ke dalam niat kita, walaupun dengan bahasa Gayo, walaupun dalam bahasa Indonesia, atau mau keren pakai bahasa Inggris misalnya di masjid itu kan. Misalnya bapak yang menerima zakat itu paham bahasa Inggrisnya, dia pakai bahasa Inggris, sah saja. Niat itu dilafazkan adalah sunnah. Tapi sepanjang memang hakikat niat dia itu adalah untuk memberikan itu,
maka itu sudah terhitung niat, walaupun dengan lafaz bahasa, tidak dengan lafaz bahasa Indonesia. Seperti itu, Pak. Kemudian tadi ada ibu yang di belakang ingin nanya tadi. Ya, Bu, silahkan. Iya. Iya. Baik. Boleh, silahkan. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Baik. Apa, Bu? Ya, disebut juga menjadi zikir. Oh iya, baik. Ini pertanyaannya seperti susu Milo, 3 in 1. Yang pertama, saya coba tadi mencerna dari pertanyaan Ibu, bahwa di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini kan bulan Quran, senantiasa harusnya kita mendekatkan diri dan memperbanyak bacaan Al-Quran, karena seperti itulah juga yang dicontohkan oleh ulama-ulama salaf kita. Nah, kita di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu, tidak sempat mengkhatamkan Al-Quran, kemudian tidak sempat banyak membaca Al-Quran, mungkin disebabkan karena ada kesibukan-kesibukan yang lain. Karena kan setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, tak sama. Mungkin kita bisa banyak baca Al-Quran, karena kondisi kita mungkin tidak sama dengan ibu yang di belakang. Jadi seperti ini, Bu. Nah, setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan bernilai istimewa di hadapan Allah. Selama memang niatnya baik. Jadi Bapak dan Ibu, jangan hanya pahami bahwa di bulan Ramadan ini harus terus dengan Al-Quran. Karena kan kita ada kewajiban, kemudian ada aktivitas-aktivitas kita yang lain. Membantu orang lain pun adalah kebaikan. Yang dilakukan oleh ibu tadi adalah membantu orang. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama mereka. Ketika dia diniatkan karena Allah, ada nilai ibadahnya juga. Maka sekecil apapun Bapak dan Ibu yang kita kerjakan di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan kesempatan untuk mencari pahala, walaupun hanya sedikit. Walaupun memang Bapak dan Ibu, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, kita kalau menunggu sempat dulu baca Al-Quran, maka sampai kapanpun bisa jadi tak sempat baca Al-Quran. Maka di antara sunnah yang dikatakan oleh para ulama itu adalah sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sempatkan waktu. Bapak dan Ibu boleh tanya kepada Ustaz Zakirul Fuadi, pengalaman di Mesir. Jadi kami waktu pas di Mesir, itu ibu-ibu penjual sayur, misalnya penjual sayur ataupun pedagang, itu tidak menghalangi mereka untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau ada niat, sekecil apapun kesempatan itu pasti bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya kan Pak? Bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun itu yang Ibu kerjakan tadi adalah kebaikan, dan itu tetap diapresiasi oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, apa tadi Bu? Lupa pula saya. Oh iya. Jadi ada dijelaskan di dalam kitab Azkar ini, salah satu pendapat dari ulama Zunnun namanya, itu seorang ulama salaf, Zunnun rahimahullah. Jadi tanda ikhlas yang lain adalah nisyan ru'yatil a'mal.
melupakan kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang. Itu diantara tanda ikhlas, Bapak dan Ibu. Melupakan kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang. Tapi kalau keburukan kita lakukan kepada orang, itu boleh kita ingat, Bapak dan Ibu. Tapi kalau kebaikan orang sama kita, itu harus kita ingat. Tapi kalau keburukan orang ke kita, itu harus kita lupakan. Begitu juga kalau kita beramal, itu jangan sampai diingat-ingat. Berusaha untuk melupakannya, Bu. Apa hikmahnya kita berusaha untuk melupakan kebaikan yang kita berikan kepada orang? Agar suatu saat nanti ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada dia, kita tidak mengungkit-ungkitnya. Karena kalau sudah ada bahasa ungkit, tidak ikhlas. Kalau sudah ada bahasa ungkit-ungkitan, itu tidak masuk ke dalam kelompok ikhlas. Kalaupun kita saking marahnya misalnya nih kan, walaupun kita mungkin sulit untuk melupakan itu, saking marahnya kita, jangan diucapkan, dalam hati saja. Karena di dalam Islam ini, selama diniatkan dalam hati, kalau dia masih di hati, belum diucapkan, itu belum terhitung sebagai dosa. Tapi berbeda dengan kebaikan. Kebaikan itu, Pak, masih diniatkan saja, belum kita kerjakan ini, masih diniatkan saja, sudah terhitung satu. Tapi kalau dikerjakan kebaikan itu, 10 diganjar oleh Allah. Maka setiap kebaikan yang kita kerjakan di dalam Islam ini, 10 kali Allah balas, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi Bapak dan Ibu, berusahalah untuk melupakan setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Hikmahnya adalah agar di kemudian hari ketika kita ingin melakukan kebaikan juga kepada dia, kita tidak mengungkit, lupa kita, seperti kita tidak pernah memberi kepada dia. Akhirnya kita bisa terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah, apakah misalnya nonton ceramah, ya kan Pak, misalnya nonton ceramah di handphone misalnya, apakah itu masuk ke dalam hitungan majelis zikir atau tidak? Setahu saya Bapak dan Ibu, itu tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang zikir. Karena bahasa hadis Rasulullah itu, la yajtami'u qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum. Dia kan tidak sedang berkumpul. Dan biasanya orang yang hadir di majelis zikir itu berbeda dengan orang yang hanya nonton ceramah dari YouTube. Kalau orang yang hadir di majelis zikir itu duduknya ibadah, lalu kemudian pasti dalam keadaan mengagungkan Allah dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bersih. Tapi kalau kita nonton YouTube, mohon maaf, di WC pun bisa. Iya kan Pak? Di WC pun bisa. Di WC pun bisa. Atau misalnya sambil berbaring kita, itu pun bisa. Tapi yang masuk ke dalam halaqah majelis zikir tadi adalah mereka yang berkumpul di dalamnya. Karena bahasa hadisnya adalah la yajtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yadhkuru, dan berzikir kepada Allah, melainkan akan diliputi rahmat oleh malaikat, dinaungi sayap-sayap malaikat, dan diturunkan ketenangan ke dalam dirinya. Walaupun tetap mendapatkan ketenangan batin, kemudian tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cuman tidak mendapatkan fadilah duduk di majelis zikir. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Nah, kalau ini tadi umpamanya ada siaran langsung di Jakarta, kita tapi nggak bisa ke sana. Ini siaran langsung kita lihat di televisi ataupun di YouTube tadi, itu gimana? Seperti yang saya bilang tadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak menonton live streaming dari kejauhan misalnya, Bapak mendapatkan ketenangan pertama. Kemudian yang kedua adalah Bapak mendapatkan ilmu dari yang disampaikan itu. Tapi tidak masuk ke dalam keutamaan duduk di majelis zikir itu. Tidak mendapatkan keutamaan duduk di majelis zikirnya. Hanya saja seperti ilmu yang bermanfaat tetap dapat, dan itu bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Lalu kemudian mungkin dengan itu juga mendapatkan ketenangan hati. Seperti itu Pak.
Ada yang lain lagi Bapak dan Ibu? Mungkin kalau nanti ada yang masih apa namanya, itulah enaknya duduk didampingi oleh Dr. Zakir Fuadi kan. Nah, jadi nanti kalau ada yang khilaf, ada yang salah, bisa langsung diluruskan oleh beliau. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, biar kita padakan sampai di sini kajian kita. Cukup ya Pak ya? Cukup ya? Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya. Ini masih tersisa beberapa hari lagi. Jangan putus semangat bahwa innamal a'malu bi khawatibiha, bahwa amal itu dinilai pada akhirnya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah untuk diri kita dan keluarga kita agar bisa berjuang sampai akhir. Mudah-mudahan nanti selepas dari bulan Ramadan ini kita termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan kemudian mendapatkan derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran an husni ihtimamikum nahwaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.